Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Sabtu, Pekan Biasa ke-23, Bulan Kitab Suci Nasional 11 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Tidak ada pohon baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku, serta melakukannya, aku menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Ia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya, barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh, dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Yohana Bunga Gusa Hakarem dari Malang. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, bacaan Injil hari ini sangat menarik untuk kita renungkan. Dikatakan dalam Injil, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sekalian, kalau kita membaca dengan cermat, Injil ini menunjukkan karakter kita sebagai orang beriman Kristiani. Sebagai orang beriman akan Tuhan, semua kita pasti ingat apa yang dikatakan Allah dalam kisah penciptaan dalam kitab Kejadian. Kalimat terakhir yang dikatakan oleh Tuhan setelah Ia menciptakan mulai dari hari pertama
sampai dengan hari terakhir penciptaannya adalah Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Itu artinya dari awal kita diciptakan oleh Tuhan adalah baik adanya. Karena sudah dirancang dengan sedemikian rupa hingga dikatakan oleh Allah bahwa semuanya baik. Dan setelah itu kita pun tidak dibiarkan begitu saja dalam perjalanan hidup kita. Kita pun senantiasa disertai oleh Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai setiap kaki di mana kita melangkah. Dan selalu bercermin pada Kristus dan bahkan dituntut agar senantiasa selalu mencerminkan Kristus yang menjadi model dan teladan bagi kita. Oleh karena itu, seharusnya sebagai orang beriman Kristiani tentunya akan baik adanya. Dan juga seharusnya umat Kristiani tidaklah kurang rahmat Tuhan, melainkan mengalami kelimpahan anugerah Tuhan, sehingga yang dihasilkan dan yang dipancarkan adalah kebaikan. Maka kita yang mengaku sebagai orang beriman akan menghasilkan buah-buah yang baik dan manis, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Artinya, siapapun orang Kristiani yang mengalami kasih Tuhan dalam hidupnya mampu memberikan kedamaian dan sukacita serta kegembiraan bagi setiap orang yang dijumpainya. Karena kita telah dijadikan baik, artinya sudah mampu hidup dalam kerendahan hati, mampu berbagi dan memberikan teladan bagi sesama. Dengan demikian, kehadiran kita bisa membawa orang lain untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kita telah dibuatnya baik adanya, dan karena kita telah melaksanakan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, serta saudara dan saudariku yang terkasih, namun dalam kenyataan tidaklah menjadi mudah untuk dijalankan. Dengan segala kelemahan dan kerapuhan manusia, terkadang kita jatuh ke dalam dosa. Ada yang sadar akan keberdosaannya, ada yang tetap asik dengan keberdosaannya, dan bahkan tidak ada yang sadar sama sekali dengan dosa yang diperbuatnya. Maka dengan keberadaan ini sangatlah jelas bahwa kita telah menutup rahmat Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka yang dihasilkan adalah bukanlah buah-buah kebaikan, melainkan buah yang tidak baik, asam, bahkan busuk. Disinilah kita akan semakin paham yang dikatakan firman Tuhan kepada kita. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Maka tidaklah mudah untuk kita katakan, Tuhan, Tuhan. Sebab apa yang kita kerjakan bukanlah kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudariku terkasih, belajar dan bercermin pada Tuhan yang menjadi pohon kehidupan kita. Besar harapan bagi kita orang Kristiani agar senantiasa mampu menjadi pohon yang baik. Karena dari pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik dan rasanya manis yang bisa dinikmati oleh semua orang yang kita jumpai. Sehingga dari buah baik itu dapat memberikan warisan benih-benih baik bagi kehidupan selanjutnya. Maka sebagai refleksi bagi kita, mampukah kita menjadi pohon yang baik, yang mampu memberikan buah yang baik?
Semoga Tuhan memberkati kita.